Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Psikodiagnostik 1 Dasar-dasar Asesmen yang terdiri dari saya, Rozana Fahrunisa, Anindita Retia Putri, Della Putri Utari, dan Fitri Nisa Kurniasih. Di sini kami akan membahas mengenai asesmen. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, sejauh mana hal-hal atau batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan proses asesmen. Yang kedua, instrumen asesmen apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan proses asesmen. Dan yang ketiga adalah apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan proses asesmen. Nah, batasan-batasan tersebut ada 5. Yang pertama, dari penggunaan asesmennya. Nah, yang kedua, dari informed consent. Yang ketiga, interpretasi asesmennya. Dan yang keempat, penyampaian hasil asesmen. Terakhir, yang kelima yaitu menjaga alat, data, dan kerahasiaan. Nah, yang pertama mengenai penggunaan asesmen. Nah, penggunaan asesmen ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dari konstruksi tesnya. Yang kedua, ini administrasi tesnya. Yang ketiga, kategori alat tesnya. Keempat, tes yang sudah kadaluarsa. Yang kelima, yaitu asesmen yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Konstruksi tes, apa sih yang harus diperhatikan di konstruksi tesnya? Nah, dalam melakukan asesmen, psikolog harus menggunakan alat tes yang sudah valid, sudah reliable, dan sudah terpercaya. Ya, selanjutnya, hal yang paling penting dalam asesmen adalah menjaga kerahasiaan data. Seorang psikolog tidak boleh membocorkan atau menceritakan kembali masalah yang dihadapi oleh klien atau memberitahukan identitas klien kecuali atas seizin klien tersebut. Data yang harus dirahasiakan itu seperti catatan penting terkait klien, kemajuan pengobatan, perilaku ilegal klien, dan segala apapun yang berkaitan dengan klien tersebut wajib dirahasiakan oleh psikolog. Selanjutnya, ada pelanggaran yang berkaitan tentang batasan dalam melakukan asesmen, yaitu kasus pelanggaran file. Pelanggaran ini berkaitan dengan pasal 24 mengenai mempertahankan kerahasiaan data. Seorang psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau penggunaan layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Ada juga pada pasal 25 mengenai mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Dan pada pasal 26 penggunaan kerahasiaan data. Kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen. Instrumen asesmen psikolog adalah perangkat yang digunakan oleh profesional psikolog untuk melakukan pengukuran asesmen. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen dijelaskan yang pertama pada pasal 65, yaitu menjelaskan tentang jika seorang psikolog ingin menginterpretasikan hasil asesmen psikologi, harus mempertimbangkan instrumen yang digunakan sesuai dengan situasi yang bersangkutan. Misalnya, psikolog harus mengerti dan memahami instrumen asesmen yang pas dan cocok untuk daerah tertentu, karena
Daerah tertentu memiliki suatu kebudayaan, bahasa, dan tingkah laku yang berbeda. Yang kedua, pada pasal 66, menjelaskan bahwa hasil dari instrumen atau alat ukur adalah sebuah data kasar yang belum diolah atau hanya sebuah catatan serta rekam psikologisnya saja. Kemudian, yang ketiga, pada pasal 67, itu menjelaskan bahwa psikolog harus bertanggung jawab atas alat asesmen psikolog yang dia kerjakan. Kemudian selanjutnya, menjaga hubungan profesional antara psikolog dengan klien. Seorang psikolog harus bisa menjaga profesionalitas saat memberi layanan psikologi, agar tidak terjadi transference, maupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil asesmen. Transference sendiri adalah perasaan-perasaan atau harapan-harapan tertentu dari seorang konseli terhadap konselor. Hal ini dapat dilihat dari Kode Etik Psikologi, Himpunan Psikologi, bab 4 yang mengatur mengenai hubungan manusia. Yap, dalam bab 4, pasal 16, Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010 ini membahas mengenai hubungan majemuk, yang mana dapat dirangkumkan bahwasanya seorang psikolog harus menyangkal segala ketertarikan serta segala kemungkinan adanya hubungan spesial dengan klien, karena hal ini melanggar sebuah etika. Psikolog juga harus menyampaikan kepada klien bahwa hubungan antara psikolog dan klien itu tidak etis. Nah, dari rangkuman tersebut dapat kita jabarkan menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah hubungan majemuk terjadi apabila psikolog atau ilmuwan psikologi yang sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Dan yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Lalu bagaimana jika kedua pihak tersebut tetap ingin melanjutkan hubungan spesialnya? Nah, ini dijelaskan dalam poin ketiga, yaitu apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog atau ilmuwan psikologi harus melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. Langkah-langkah itu seperti psikolog wajib mengalihkan terapi dengan psikolog atau psikoterapis lainnya, dan juga psikolog tersebut juga harus menjalani sesi terapi untuk dirinya agar tidak terjadi pada klien yang lain. Dan apabila sudah sampai dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi yang luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya, bagi diri sendiri maupun pihak lain yang terkait. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.